Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bikudumi syahras syami Ramadan alladhi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten di bulan Desember tahun 2023 yang lalu, Al-Fakhir Buya Helmi telah membahas suatu kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang bernama Pirasu. Kitab itu membicarakan tentang bencana-bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atau jatuhkan kepada hamba-hambanya yang sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di konten tersebut Al-Fakhir Buya Helmi sudah juga memberikan suatu prediksi, memberikan suatu ramalan, memberikan suatu tinjauan tentang akan terjadinya tahun 2024 bencana yang diakibatkan oleh air. Syukur alhamdulillah, ramalan dan prediksi Al-Fakhir Buya Helmi dengan izin Allah kita lihat, kita buka, dan sama-sama kita saksikan Allah membuktikan bahwa kitab Pirasus tersebut adalah hak dan benar. Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui, kitab Pirasus itu bukan kitab sembarangan, di mana kitab itu ditulis oleh tinta emas yang tintanya tersebut dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab tersebut pernah ingin dimusnahkan karena sangat bahaya oleh Imam Syafi'i, tapi Nabiullah Khidir alaihi salam melarang dan tidak bolehkan untuk dimusnahkan karena ini sebagai iktibar buat kita semua. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Mengulas konten tahun 2024 tentang prediksi dan ramalan di tahun 2024, di mana Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu wacana, memperkirakan dari kitab tersebut akan terjadi bencana alam yang ada di Indonesia yang diakibatkan oleh air. Kita lihat nampak pada bulan ini terjadi banjir di mana-mana. Saksikan pada 2024 ramalan prediksi Buya Helmi di bulan Desember yang lalu yang telah diupload. Tapi hal itu hanya sebagian kecil. Nanti akan ada bencana di tahun ini pula, akan mendekati tahun ini pula, tahun 2024, bencana yang sangat dahsyat yang ditimbulkan pula dari air. Al-Fakhir Buya Helmi tidak ragu-ragu menyebut bencana apa itu? Bencana tsunami.
Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Bencana tsunami akan terjadi, banyak paranormal atau ahli-ahli pemikiran sudah dibisikkan oleh alam-alam, oleh prediksi-prediksi, oleh langgaran-langgaran atau kemungkaran-kemungkaran yang terjadi merajalela dan sudah mendekati tibanya bencana tersebut. Letak bencana tsunami itu adanya di daerah selatan. Sekali lagi, letak bencana tsunami itu adanya di daerah selatan Pulau Indonesia. Kita lihat di mana daerah selatan itu. Daerah selatan itu adanya di Jawa, Pulau Jawa. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta akan luluh lantah dengan bencana tersebut karena gempanya. Dan Jakarta akan mati suri sementara karena gempa tersebut. Untuk daripada itu, mengulas konten kali ini, apalagi ini bulan suci Ramadan, yuk mari kita mengetuk pintu langitnya Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan bencana yang sangat dahsyat ini, yang menurut perkiraan BMKG yang ahli dalam ukuran bencana, perkiraan ramalan bahwa tinggi bencana tersebut, air lautnya akan masuk ke daratan setinggi 30 meter. Coba dibayangkan. Coba sahabat-sahabat Buya Helmi bayangkan, tingginya air laut yang masuk ke daratan saja sudah 30 meter, apalagi frekuensi tekanan gempanya. Hal ini jangan dibuat main-main. Kenapa? Karena bangsa Indonesia sendiri sudah mengundang azab Allah segera datang. Sekali lagi, bangsa Indonesia, disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, sudah mengundang azab Allah segera datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihimu zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpa suatu kehinaan, suatu malapetaka, suatu ujian dimanapun kamu berada. Kenapa mereka sampai ditimpa suatu kehinaan, suatu malapetaka, suatu ujian, suatu bala yang Allah berikan? Lantaran yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengingkari akan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairil haq. Salah satunya pula mereka membunuh ajaran Nabi. Dalam arti membunuh ajaran Nabi tersebut bukan dalam arti membunuh Nabi secara langsung, tapi ajaran sunnah Rasul, perintah larangan Rasul dikerjakan dengan tanpa malu-malu. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Suatu contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa sampai yaktulunal anbiya'a bi ghairil haq? Yaktulunal anbiya'a bil ghairil haq. Mereka membunuh alias mereka menjauhi perintah-perintah larangan. Mereka mengerjakan larangan-larangan Rasul. Salah satunya adalah la'anallah, Allah telah melaknat ar-rais wal murtasi, orang yang menyogok dan disogok. Lihat, pada saat pilpres pemilihan di tahun 2024 yang lalu, tepatnya di bulan Februari, berapa banyak bangsa Indonesia terhasut dan terbawa oleh, seandainya ini benar, sekali lagi seandainya ini benar, para pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi pemimpin legislatif atau yudikatif dengan cara menyogok rakyat Indonesia
dengan pembagian sembako, dengan iming-iming uang supaya dirinya dipilih untuk menjadi pemimpin, maka Allah melaknat pemimpin-pemimpin seperti itu, dan yang menyogok maupun disogok. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang menjadi baldatun thayyibatun warapun ghafur, bangsa yang gemah rimpah rong junawi, menjaminkan kesejahteraan, bebas korupsi dan macam-macam, tapi pemimpinnya memberikan suatu cara untuk menjadi pemimpin yang dapat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu cara mengundang azab Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pemilihan pilpres atau pemilu yang lalu pula, kita lihat seandainya ini terjadi, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, seandainya diprediksi benar mereka melakukan suatu kecurangan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin menjelaskan, wailul lil mutaffifin, celaka, neraka wel orang yang melakukan kecurangan. Bagaimana mungkin pemimpin kita mensejahterakan bangsa Indonesia sedangkan dia ingin menjadi pemimpin dengan melakukan suatu kecurangan? Seandainya ini terjadi, wallahu a'lam bishawab, berarti negara Republik Indonesia yang mayoritas Islam ternyata mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk daripada itu, sekali lagi, dalam kitab Imam Syafi'i yang bernama Pirasu menjelaskan, menyatakan mendekati bencana azab Allah yang akan ada di Indonesia. Untuk daripada itu, di bulan suci Ramadan, mari kita minta, kita ketuk pintu langitnya Allah. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Kalau toh misalnya umpama yang sudah-sudah dalam pemilu, pilpres atau pemilihan legislatif ataupun yudikatif terjadi kesalahan, ulama, para kiai, para tokoh, para sesepuh yang benar-benar berjihad meminta keberkahan dari Allah sudah mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana rakyatnya yang sadar atau tidak sadar, disogok atau tidak disogok, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, waspadalah. Kita lihat, apalagi kita dengar sekarang, kita dengar berita mass media cetak maupun elektronik bahwa BMKG sudah memindahkan kantornya di luar Jakarta. Dengan alasan apa? Bukan dengan alasan macam-macam. Dengan alasan Jakarta ada kemungkinan lumpuh. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Hal ini Al-Fakhir Buya Helmi bukan nakut-nakuti. Kita lihat baru saja kemarin atau yang lalu BMKG di mass media cetak dan elektronik ditanya, ya, kenapa sampai memindahkan kantornya dengan alasan itu. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yuk ingat, jangan sampai bencana itu datang. Kalau sudah datang, jangan engkau katakan madza aradallah bihadza masalah. Ya Allah, kenapa engkau turunkan azab kepada bangsa Indonesia? Kenapa engkau turunkan kepada kami? Padahal kami orang beriman, padahal kami orang Islam. Orang Islam, benar orang Islam, tapi melanggar perintah Allah, yaitu berbuat mungkar. Kita lihat di mana-mana, baik itu medsos maupun televisi, wanita sudah ada tidak rasa malunya lagi. Auratnya kemana-mana, apakah itu di medsos-medsos yang mengumbar aurat, joget-joget tidak karuan, itu mengundang azab Allah. Mudah-mudahan, ingat, mari
Mari sama-sama kita introspeksi diri. Jangan sampai azab Allah di 2024 benar-benar terjadi, karena prediksi Al-Fakir Buya Helmi sudah hampir mendekati azab Allah tersebut, karena bangsa Indonesia mengundang azab Allah untuk segera datang. Bukan untuk ditahan, tapi untuk disegera datang. Dengan apa? Kelakuan yang telah dilakukan. Sahabat Buya Helmi ingat, BMKG memberikan suatu ramalan. Ramalan itu benar, insya Allah pasti terjadi. Tapi ketentuan kapan terjadinya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Sebagai prediksi ramalan, BMKG hanya memberikan wanti-wanti supaya rakyat Indonesia waspada akan terjadi bencana alam berupa tsunami. Begitu juga Al-Fakir Buya Helmi memberikan suatu wanti-wanti supaya hal ini tidak terjadi. Dengan cara apa? Segera tubu ilallah, minta ampunan kepada Allah, memohon kepada Allah agar bencana alam tidak terjadi di negara tercinta ini 2024. Ingat itu, camkan, jangan sampai azab Allah terjadi di bumi Nusantara ini. Untuk daripada itu, di hari yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, bulan penuh maghfirah, bulan penuh doa-doa diijabah oleh Allah, minta kepada Allah. Kalau toh itu benar-benar Allah sudah terjadi, Allah sudah takdirkan, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita tidak terkena bencana tersebut. Ingat hadits qudsinya Allah, wattaqu fitnatu la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan ujian, akan siksaan, akan malapetaka yang terjadinya bukan dialami oleh orang-orang yang tidak beriman saja, tapi dialami pula oleh orang-orang yang beriman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan suatu bencana, misalnya gunung meletus, tsunami, kemudian Allah pilih-pilih orang yang sholat, orang yang beriman, orang yang soleh, dijagain sama Allah agar tidak. Semuanya kena. Kenapa kena? Mereka tidak memberikan suatu nasihat, yaitu kemungkaran di depan mata mereka tidak lawan, mereka tidak larang, mereka tidak katakan. Nah, kalau sudah mereka katakan, yang dikatakan itu, yang menjalankan kemungkaran itu tidak mau mendengarkan, itu sudah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, serta komen di konten YouTube Buya Helmi agar terus berkembang menemani sahabat-sahabat Buya Helmi dengan jalan ibadah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.